Ustaz, ini mah pakai bahasa Arab. Ibu-ibu bapak-bapak konsumsi berapa makanya saja bilang Arab. Pasti di tengah jalan, di pinggir jalan itu banyak guru-guru Arab. Tidak semua yang berhuruf Arab itu adalah Al-Quran. Yang termasuk isi wafat itu kita tidak tahu apa yang ditulisnya itu, makanya jangan saya seperti tadi, Ustaz, saya punya keluhan, apa keluhannya? Saya punya gula, obat gula itu 3. 1, puasa sunnah, kalau puasa sunnah Senin Kamis, kalau kan bisa ribuan kali boleh Daud, 1 kali puasa, 1 kali enggak, 1 kali puasa, 1 kali enggak. Habis itu apa lagi? Habis itu apa lagi? Jangan marah. Ya. Jadi orang yang punya penyakit gula itu harus happy. Jangan marah. Ya, happy aja. Makanya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya penyakit gula, janjian sama yang punya di rumah. Jangan buat ayah atau ibu marah. Kenapa? Lagi pengobatan gula. Iya betul. Jangan marah. Coba sedekah, puasa, jangan marah. Coba. Simpel. Apakah ada perbaikan? Dicoba dulu. Penyakit asam lambung apa obatnya? Puasa. Jaga makan. Ya, dijaga makannya. Karena kan gini, Allah itu menyuruh kita makan yang halal dan baik. Orang punya penyakit diabetes, saya normal misalkan, saya makan bala-bala halal wajib. Tapi orang yang diabetes halal tapi nggak wajib, nggak akan bagus buat tubuhnya. Ya, makanya kalau makan dan minum itu harus yang halal dan orang yang punya lambung biasanya apa? Stres, pikiran yang terlalu banyak dipikirkan. Tetangga punya mobil, kita yang stres. Tetangga punya kulkas, kita yang stres. Pakai jilbab, emasnya dikeluarin, apa coba? Ya, itu tuh sudah niat banget itu. Jangan bangkitkan PLTID, pembangkit listrik tenaga iri dan dengki. Itu memancing keributan itu pasti diomongin, ya. Pasti diomongin. Artinya apa? Memicu gibah. Gibah kesananya. Dah iya mah bener Ustaz, mau bener mau enggak yang namanya kejelekan itu gibah. Orang yang gibah itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Serem banget kan? Ya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak PLTID, pembangkit listrik tenaga iri dengki, hilangkan. Apalagi di ruqyah syariah. Ya, ruqyah syariah itu diibaratkan kita proki diibaratkan orang yang mengusir lalat. Di diri ibu ada sampah, sama proki lalatnya itu kita usir, udah pasti pergi pulang. Tapi karena sampah dalam diri ibu dan bapak itu tidak dihilangkan, apa yang terjadi? Lalat kembali. Ya. Sampah itu kita ibaratkan penyakit yang ada dalam hati, iri, dengki, hasad, ria. Ya. Itu kalau tidak dihilangkan, maka penyakitnya datang lagi. Gak akan sembuh. Ya. Makanya apa? Ganti sekarang mah lakukan selalu kebaikan-kebaikan secara ikhlas. 2L. Lakukan, lupakan. Perbanyak sedekah. Ya. Lakukan sedekah subuh. Kalau nggak mampu sedekah subuh, pokoknya setiap hari harus sedekah. Nggak perlu besar-besar. Rasulullah juga nyontohin apa? Dengan sebiji kurma. Nggak kasih nyontoh sebuah emas, enggak, sebiji kurma semampunya. Ya. Kalau ibu-ibu di rumah simpan canceling, saya niat sedekah saya simpan. Mau 100, mau 1000, bapak-bapak masjid canceling simpan. Ya. Kita makan licin. Cita-cita pengen masuk surga. Betul. Nah, kalau ibarat
buat bapak-bapak nih, cita-cita mungkin masuk surga. Kalau kita bandingkan aja secara logika, rokok sehari itu lebih pasti dari 20.000. Sedekah paling ngisi Jumat goceng paling besar itu. Kalau sebulan berarti cuma 20.000. Nah, rokok kalau sehari 20.000, sebulan aja udah 600.000. Rokok berapa? 600.000. Sedekah 20.000. Cita-cita pengen masuk surga, kan lucu. Ya. Tapi kan hitungan Allah nggak seperti itu. Kalau misalnya kita bertobat, kita menjelajahi kan bisa saja. Ya. Makanya apa? Kita sebagai orang-orang yang beriman itu dikatakan di dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asr demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian yang sangat besar, gitu kan ya. Makanya orang-orang yang ada dalam kerugian yang sangat besar, satu hayalan yang terberujung ngahayal, abdi teh hayang gaduh mobil, hayang gaduh motor, bumi kayak gaduh ngahayal. Tapi apa? Beribadah kepada Allah dijauhi, jarang sedekah, ya, jarang bersilaturahim. Ya, setelah itu apa? Kesibukan yang tiada akhir. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 5 sore, sakitu-kitu kene we rezekina teh anger motor mio, anger gitu. Hayang mobil tengah tepi gitu ya. Iya, kesibukan, kesedihan yang tiada ujung, galau gitu ya. Iraha abdi teh nikah di kayu Yusa 30 tahun, tapi saya kok enggak nikah-nikah, galau seperti itu. Nah, itu orang-orang yang dalam kenapa? Orang yang enggak jarang ingat Allah. Rugi pasti. Makanya dikatakan kecuali apa? Dikatakan di sana wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Satu, kecuali orang-orang yang beriman. Ibu iman ke Allah? Iman ya. Iman ke Allah, iman insya Allah. Harus beriman. Cirina iman kumaha? Gampil. Cirina iman mah gampil. Ya. Satu, ada orang yang mengatakan ini alkohol minum, kita menolak, artinya kita punya iman. Punya iman kita. Kalau yang punya iman ya udah minum aja lah. Ya. Ada mangga tetangga, kita pengen mangga. Kalau kita punya iman, pasti kita nggak akan berani ngambil. Tapi kalau nggak punya iman, ya, ada tetangga yang beli emas, kita tahu. Kalau yang beriman itu gak akan iri, gak akan dengki, enggak. Tapi Yusuf mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada tetangga maju, saudara maju, doakan. Mudah-mudahan kemajuannya itu kita juga ke bawah. Satu adalah beriman kepada Allah, gak akan rugi, gak akan rugi. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Nah, beramal soleh itu jangan satu, harus banyak. Kita nggak tahu amal-amal kita yang diterima itu yang mana, nggak tahu. Apakah sholat kita kah, sakit kita kah, ya, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, nggak tahu. Rahasia Allah itu. Makanya di surga itu disediakan khusus, ada surga yang disediakan bagi orang-orang yang sabar dalam sakit. Dulu ketika zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang dari ibu-ibu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah sakit, saya sudah lama pengen sembuh. Oh, kamu pengen sembuh? Ya, doakan saya sembuh ya Rasulullah. Ya, tapi sebelum didoakan, apa Rasulullah bilang? Tahukah kamu sesungguhnya jika orang sabar, sesungguhnya Allah memberikan surga untuk. Akhirnya apa? Ya Allah, nggak apa-apa ya Rasulullah, saya sabar aja. Ya. Makanya lakukan banyak amal-amal soleh. Ya. Berbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu
belakang kita nggak punya beras, kita kasih beras. Lihat saudara kita misalkan punya hutang, kita lunasin hutangnya. Banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan agar kita tidak termasuk orang yang rugi. Yang ketiga apa? Wa amilus solihati wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Nah, termasuk ini, kalau ibu dan bapak sudah tahu, oh ini teh ruqyah syariah, oh ini teh ruqyah syirkiyah, kasih tahu kalau ada yang kayak gitu teh nggak boleh. Harusnya kita pakai kalau mau ruqyah syariah. Kemudian yang keempat, saling menasihati dalam kesalahan. Nah, termasuk ini dengan bapak ibu mengikuti ruqyah syariah, ini kita saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kita di rumah nih, kita teh terasa yang paling sedih banget gitu. Ya Allah, sedih banget. Kenapa penyakitnya lama? Kenapa jalan jauh? Padahal ketika kita berkumpul seperti ini, ternyata masih banyak orang-orang yang dalam kondisi sama seperti kita. Ya, jangan meratapi. Ya, tapi yang terpenting adalah kita apa? Banyak bersyukur, banyak bermakna. Insya Allah, ya, insya Allah. Nah, kembali lagi. Ini ajimat. Nah ini kayak misalkan kemarin dulu viral proses penyembuhan memindahkan penyakit ke hewan. Ya, biasanya mahalnya itu biasanya gitu kan. Padahal itu masya Allah itu nggak boleh, ya. Itu ruqyah syirkiyah seperti itu. Atau melalui media telur, ya. Di telurnya itu kadang ada darahnya, kadang ada jarumnya, seperti itu. Itu ruqyah syirkiyah, ya. Hati-hati dengan ruqyah syirkiyah, karena nanti takutnya kita jatuhnya ke syirik, ya, ke syirik nantinya. Ya, hati-hati. Nanti akan termasuk dosa besar ya, dalam bahaya itu. Nah ini sebagai salah satu contoh. Ini jimat ibu hamil. Nah, kayak kita di ibu hamil nih, atau takut ada Dracula atau apa ya, suka disuruh bawa bawang putih atau bawa peniti atau bawa catut, sekali bawa balik. Ya, pelindung kita cukuplah Allah subhanahu wa ni'mal wakil, cukup kepada Allah saja. Atau seperti ini, saya selalu melihat kalau kita nengok bayi di kampung, di belakang itu suka disimpan Al-Quran, dibaca itu teh, ya, disimpannya di pekernan. Sana disimpan saya nama ku ibu, sana ke ibu mana menuju nipas kan. Kurang mana diawas, dan cek bayi. Jadi dari kecil perdengarkan Al-Quran seperti itu, didengarkan Al-Quran. Insya Allah, karena Al-Quran itu asifa. Tadi juga dikatakan unajilna Al-Quran asifa. Tapi sifatnya yang sama, warahmatul lil mu'minin, kajelma anu iman, kajami anu iman ke manusia yang beriman. Gak bisa kayak yang lain. Makanya orang yang mau diruqyah harus mau dulu. Tim rehab hati itu paling tidak mau meruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Contoh, karena kalau orang yang diruqyah, misalkan si A itu punya hodam, diruqyah, tapi sebetulnya dia nggak mau reaksi. Kita ngelawannya itu dua. Satu orang yang memang diruqyahnya, dua jin yang ada dalam dirinya.
Kalau orang itu mau diruqyah, nanti kita ngelawannya satu, kita ngelawan jin yang dalam tubuhnya aja. Kenapa? Dia ini udah mau tobat, udah mau beristighfar itu. Makanya ketika kita diruqyah, akui dosa. Makanya kita mau diruqyah, istighfar, ingat-ingat dosa teh apa lagi. Kita sakit di perut kita, mungkin dulu saya pernah makan harta yang bukan hak kita, tobati kayak seperti itu. Kok tangan saya sakit, misalkan ini nggak sembuh-sembuh. Oh mungkin dulu kita pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kok kepala saya sering pusing. Oh mungkin kita banyak memikirkan hal sesuatu yang memang tidak boleh dipikirkan oleh kita. Sirik tea, iri tea, kan di sini. Kira mata kita sakit, mungkin kita banyak dosa. Mata ini digunakan untuk hal maksiat. Itu tafakur. Jadi setiap sakit yang ada dalam diri kita harus jadi muhasabah, asbab, ya, karena setiap yang kita alami pasti ada yang namanya hikmah, ya, muhasabah. Jadi ulang terus, jangan membiasakan menyalahkan orang lain. Dan itu gara-gara si bapak kurang ngasih uang dapur, si bapak ini masalah, nggak boleh seperti itu. Oke, ini budaya-budaya di kita seperti ini. Kemudian ini simbol-simbol sihir. Kalau dilihat itu alif da ya, itu Adadil. Adadil itu adalah nama Dajjal. Ya, ada Dajjal, ada Samiri, itu nama-nama Dajjal. Makanya hati-hati ini simbol-simbol. Ini ditulis rehabilitasi itu ada yang mantan dukun. Beliau suka membuat ajimat. Jadi tahu, oh ini simbol-simbolnya, termasuk kenapa baca bismillah itu harus 786 ya. Nah, itu ada hitung-hitungan. Nah, ini simbol-simbolnya. Makanya hati-hati dengan simbol-simbol seperti ini. Simbol-simbol sihir. Nah, ini alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, alif. Makanya ini simbol-simbol hitung-hitungannya. Kemudian, kalau Bismillahirrahmanirrahim, kenapa jatuh hitungannya jadi segitu? Ya ini hitungannya dari sini. Di mana deh? Di zaman Nabi nggak ada, nggak nyampe gitu maksudnya. Ya nggak sampai Nabi itu nggak ngajarin seperti itu. Nah ini simbol-simbolnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Asep dari kakak. Itu pasti ada termasuk tintanya, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Nah kalau yang beli fotokopian itu tertipu itu, di prank bapak ibu itu, ngeprank itu, gak akan ngaruh. Jangan ada kan suka ada wapak yang gambar macan atau gambar terompah nabi gitu ya. Itu kalau ibu beli, misalkan, apalagi kalau kita mau mesti merbokasan, oh udah deh, pasti banyak yang jualan wapak sim, ya hati-hati. Nah ini hitung-hitungannya. Nah seperti istilah. Nah, ba, 2, sin, 60. Jadi yang dihitung-hitung jadwalnya 780. Itu kalau orang-orang yang suka bikin isim wapak itu pasti. Kadang-kadang ada juga kan masih ada budaya, Ustaz saya pengen namain anak saya, dihitung gitu. Ya pakai yang kepala, itu perbintangan. Itu jatuhnya, atau mau nikah dihitung lagi. Padahal semua hari itu baik, semua bulan juga baik. Kalau orang ngomong gak boleh nikah bulan Safar, nikahnya anjing katanya. Gak ada bulan yang jelek, sama bulan semua bulan. Nah ini makanya hati-hati kalau nanti menemukan simbol-simbol seperti ini, hati-hati. Ini seperti tadi yang di kitnya itu ada yang kotak
panjang, ini arti-artinya. Lurus panjang berbangsa dengan kayu, nanti warna kain putih, merah, kuning, hitam. Ya, kalau yang buat usaha banyak nih, biasanya warna merah, di sini itu warna merah biasanya tulisannya. Pakai tinta Japawan biasanya. Ya, seperti itu. Hati-hati, jangan. Atau biasanya kalau orang yang sedang ikhtiar pengen hamil, biasanya disuruh untuk membawa serai, daun serai. Di tulisan nanti pakai Japawan disuruh dimakan. Aduh, hamil enggak? Ya, sakit perut iya. Ya, iya. Bapak Ibu pengen kaya, segera datang ke ustadz ini. Nanti dikasih uang gaib, udah yang kayak gitu mah Bu, pasti hati-hati ketipu. Ya, nanti di prank lagi, bahaya lagi gitu ya. Oh ini pasti simbol-simbol. Kita nggak tahu ya artinya apa. Simbol, banyak. Orang yang kalau bikin kayak ini banyak ya. Ternyata kita dulu mungkin ya, karena belum kita nggak tahu, kita pakai aja. Sekarang nggak boleh. Jangan boleh. Kalau ada makan saja. Nah ini dalam cincin. Makanya nanti kalau beli cincin, lihat dulu si gaganya misalnya ternyata banyak tulisan seperti ini, itu bahaya. Kita nggak tahu ternyata efek dulu pada tubuh kita. Itu hati-hati. Ini juga sama. Ini kan seperti simbol-simbol di Mesir ya. Firaun, zaman Firaun. Ini juga sama. Ini adalah jimat. Dulu pernah ada pasien real hati, kalau nggak salah sakitnya autoimun atau apa gitu. Ternyata dia menyimpan jimat. Bahaya. Pokoknya jimat-jimat nggak boleh, bahaya. Nah, ini sering pasti di kita banyak seperti ini. Jimat mahabbah itu jimat sihir, pelet. Makanya yang di media sosial hati-hati terhadap foto-foto yang Bapak Ibu share. Karena apa? Sekarang itu nyinyir itu gampang, bisa menggunakan media foto. Apalagi foto-foto yang nggak berpakai jilbab, nggak menutup aurat, itu dari sekarang hapus, daripada nanti jadi dosa jariah. Ya, jangan sampai ibu-ibu nanti misalkan udah meninggal, foto-foto auratnya masih tetap ada di FB, nanti bisa masih dilihat orang lain, kan dosa. Nggak boleh, ya, dihapus. Nah ini sihir mahabbah, foto. Tulis pelet, bahaya. Ya. Kalau udah kepelet kan, makanya bentengi dengan apa? Zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu selalu dibaca. Kalau pagi itu dari subuh sampai terbit matahari. Kalau petang dari ba'da asar sampai terbenam matahari, baca. Mudah-mudahan dengan kita selalu rutin membaca zikir pagi petang itu bisa mementalkan sihir-sihir yang menyerang pada diri kita. Ini juga sama, nggak tahu apa. Ya. Biasanya nih, makanya tim Reabati kalau misalkan makan di warung itu lihat-lihat dulu. Oh itu ada apa? Makanya harus kalau ada doanya harus agak panjang. Ya, karena takut. Kan ada terkadang makanan itu kalau makan di tempat enak. Tapi kalau dibawa ke rumah gak enak. Padahal mungkin aja diingin itu ya, jadi gak enak. Banyak lah seperti itu, banyak lah. Nah ini aja biasanya digunakan untuk supaya kebal. Tadi dipakai. Nah ini biasanya perlindungan, ditempel di pintu rumah biasanya. Seperti ini. Ini batu ali keris juga sama, keris.
Nah ini mohon maaf, ini adalah celana dalam ibu dan bapaknya ditalikan dengan harapan karena suaminya takut selingkuh, istrinya datang ke dukun. Sama dukunnya itu diminta celana dalam istri dan bapaknya. Apa cicak yang gosong. Pernah juga ular, sering malah ular. Udah hampir 5 kali ya ular. Banyak, makanya hati-hati ya. Lakukan terus rupiah dengan istiqomah. Siap. Baik, lanjut. Nah ini pengasihan dan ya, banyak sekali ini jimat-jimat, bolong, tulang-tulang, hasil jimat. Ini hasil rampasan dari pasien-pasien rehabilitasi dihancurkan ya. Ada malahan jimat yang sampai harganya itu belasan juta. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sih banyak yang bertobat. Sholat tahu. Pengaruh jimat terhadap mental manusia, rumah tangga selalu ribut ya. Karena level iblis, level setan yang paling hebat itu adalah mereka yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu yang paling top ya. Levelnya naik langsung jadi jenderal. Makanya hati-hati. Ada keluarga yang dijual ibu gila stres, sulit mendapat jodoh, cinta izin. Kalau di mimpi sukanya teh ketemu sama orang yang ganteng nggak kenal, tapi kita teh kayak berpacaran atau nikah atau apa gitu, hati-hati. Atau mohon maaf sampai berhubungan seksual juga hati-hati. Yang takutnya dicintai. Berat untuk ibadah, was-was ya. Kayak yang sholat Allahu Akbar, Allah, was-was. Atau habis wudu udah berkumur, cuci muka, hidung muka, tadi teh udah hidung dulunya, ulang lagi, was-was. Hati-hati. Tremor, stroke, bangun selalu kesiangan, ya. Tidur susah bangun, gangguan banget itu. Termasuk hati-hati anak-anak kita yang kecanduan game online. Game online itu adalah sekarang menjadi salah satu virus yang bisa menghancurkan generasi muda. Hati-hati. Makanya anak-anak jangan terlalu dikasih HP. Mendingan nangis daripada dikasih HP. Daripada masa depannya yang gak jelas, mendingan dari sekarang gak jelasnya gitu. Ya makanya jangan hati-hati dengan media sosial, hati-hati dengan teknologi yang sekarang gak sampai anak nangis, kasih aja HP, lihat pin sehat. yang parah itu games, ya, karena pakai kuota dan sebagainya. Apalagi zaman pandemi sekarang, belajar online di rumah, belajar enggak main game dia, gitu ya. Diawasi sama. Yang pertama ketakutan, kesedihan. Ibu-ibu mau ke WC dari rumah ke WC, ibu bagaikan dari Cipanas ke Puncak gitu. Takut gitu. Padahal di WC nggak ada apa-apa gitu. Ya hati-hati kalau seperti itu. Punya ketakutan berlebih. Susah saat sekarang maut. Ini dampak-dampak negatif dari jimat. Ya tadi sudah dijelaskan. Nah ini yang biasanya. Tadi dikatakan kalau kita berangkat menggunakan kodam, pakai ilmu kebal, sihir, artinya kita sudah berangkat dengan bangsa jin. Bangsa jin itu pasti gak akan gratis apa ibu, mereka akan minta apa? Tumbal. Ya, makanya kalau Pak Ibu suka pakai jimat, wafat atau misalkan pakai amalan-amalan, itu bisa turun-temurun. Kenanya kalau nggak ke anak yang paling baik, pasti ke anak yang paling kurang. Atau sistemnya ganjil. Anak ke satu, anak ketiga, biasanya ya, nggak ada dalilnya emang, tapi biasanya berdasarkan pengalaman. Jadi hati-hati. Pokoknya ya, yang punya jimat-jimat seperti itu hancur. Jangan disimpan lagi, segera bertobat. Nah ini kawan selihan, jimat, isim, sakti. Paling kalau udah datang-datang, ibu kalian pasti pada naraskan motor ibu anticanya. Udah itu mah, udah jangan percaya lagi udah. Itu udah modal itu.
bisa membedakan mana itu ruqyah syar'iyah, mana itu ruqyah syirkiyah. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mulai meninggalkan ruqyah syirkiyah, ya. Udah, ayo kita hijrah, ya. Perbanyak baca Al-Quran, laksanakan sholat tepat waktu, perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi, perbaiki insyaallah. Perbaiki amalan kita, insyaallah Allah akan perbaiki hidup kita. Tahu ya, doa ya, lakukan, lupakan. PLT ijazah hilangin, tapi sebagai daminya udah, ya, terutama biru. Baik, untuk selanjutnya agar pemahamannya, karena kan tujuan kami meruqyah itu agar ibu-ibu dan bapak itu bisa meruqyah diri sendiri atau meruqyah keluarganya. Makanya kita adakan pelatihan seperti ini agar nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mempraktekkannya, minimal untuk diri sendiri atau keluarganya. Nah, sekarang kita akan laksanakan praktek ruqyah syar'iyah, ya, praktek ruqyah syar'iyah. Ya. Sekarang silakan bapak-bapak dan ibu-ibu cari pasangan berdua, cari pasangan, kita akan laksanakan praktek ruqyah biar nanti bisa mencobanya di rumah, laksanakannya di rumah untuk diri kita, keluarga kita, anak kita. Silakan bapak ibu berpasangan. Terjadi cerai anger gitunya, gangguan dia gitu. Makanya jangan datang ke dukun, tidak menyelesaikan sesuatu. Kalaupun sembuh, diibaratkan ngusir pencuri perampok gitu. Jadi 11-12 tetap saja, makanya hati-hati. Nah, ini juga sama, ini sama kayak tadi. Ini kayak ditulis nama korban ini. Nah, ini cara-cara pembuatan jimat. Kemudian tadi, hanya seperti ini. Mungkin nanti di rumah dicari-cari lagi bapak dan ibu, nanti supaya tahu, dicek lagi rumahnya ada di. Atau biasanya kalau kebiasaan di rumah nih, kalau kita misalkan mau bikin rumah suka pakai paku emas atau biar ini, biar hangat rumahnya, biar membawa keberuntungan, ya, hati-hati. Atau nanam sesuatu di dalam rumah. Makanya kalau di rumah teh kerasanya teh gimana gitu, apa sendiri tapi banyak. Atau misalkan banyak serangga, banyak ular, hati-hati, ular, lipan, kecoa, cicak, termasuk salah satu binatang-binatang yang bisa menjadi perantara gangguan jin. Saya pernah melakukan ruqyah di rumah. Besoknya itu ketemu cicak yang gosok.